what's up guys, Ikalasi Vlog here from Tangerang, Indonesia. Jadi ID vlog kali ini gue mau mau memberikan sedikit how to. Jadi beberapa orang ada yang nanya ke gue, kok bisa sih ganti gigi nggak narik tuas kopling, gimana caranya gitu. Mungkin gue jelaskan dulu. Jadi sebenarnya ganti gigi tanpa narik tuas kopling atau yang biasa disebut clutchless upshift. Jadi dimana kita ganti gigi nggak pakai kopling, ya itulah. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi waktu jeda antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Jadi kan biasanya kalau ganti, misalnya ya naik gigi gitu kan biasanya ada kayak jeda beberapa ya 0, sekian detik gitu. Nah, itu kenapa clutchless, jadi untuk mengurangi waktu tersebut. Ya untuk tekniknya sendiri sih, jadi untuk clutchless itu jadi diusahakan ganti gigi pada saat RPM tinggi. Kalau untuk motor gua sendiri ya Honda CB150 gitu, itu ganti gigi tanpa kopling itu clutchless itu paling enak di antara 8.000 sampai redline. Pokoknya di antara 8.000 sampai redline ini udah cocok banget lah untuk clutchless gitu. Itu enak. Nah, cuma masalahnya nggak semua motor kopling diciptakan untuk bisa clutchless. Tapi semua motor kopling itu bisa clutchless. Ya, tapi mungkin beberapa motor ya ada yang konstruksi gearboxnya ya istilahnya nggak didesain untuk yang melakukan itu gitu. Ya biasa sih ya resikonya agak besar sih. Cuma untuk clutchless ini ya aman dilakukan, aman ya, tapi dengan catatan itu ada di RPM tinggi. Jadi gimana caranya? Pada saat di RPM tinggi ini kaki udah siap-siap untuk ganti gigi seperti ini, udah nempel lah dengan tuas kopling. Nah, pas sudah nyampe redline itu kayak kita tuh melakukan blip, itu dimana kita udah buka gas, terus kita tutup, terus kita buka lagi, itu dengan hitungan waktu yang cepat gitu. Itu dengan waktu hitungan yang cepat. Nah, itu pada saat kita tutup ganti gigi langsung gas lagi. Itu namanya teknik ya blip ya kalau katanya sih, kalau kata orang. Jadi itu ya istilahnya untuk mengurangi beban si transmisi dan beban si koplingnya gitu. Jadi kan kadang hentakannya itu kan berasa banget gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara kekurangan ada, resiko ada. Yang pertama adalah rusaknya gearbox, terutama kalau sering gitu. Kalau sering dilakukan itu ya bakal berakibat ke gearbox. Dan yang kedua itu kampas kopling akan cepat aus. Dan yang terakhir adalah settingan rantai itu lebih sering kendor. Itu ya sering banget gue alamin kalau rantai kendor itu. Tapi kalau masalah gearbox sih sejauh ini belum. Tapi masalah kopling aman ya. Oke, oh iya, masalah yang selanjutnya adalah untuk motor ini entah kenapa baru bisa dilakukan clutchless itu di gigi 2. Jadi gigi 2 naik seterusnya itu baru bisa. Nah, kalau di gigi pertama kedua itu kan ya ada kayak jeda netral gitu. Nah, itu hentakannya berasa banget. Makanya gua nggak mau dari gigi 1 ke gigi 2 ya, karena itu lumayan bikin selip sih hentakannya itu gitu. Oke, ya masalah tekniknya sih ya simpel aja sih, tapi harus banyak latihan sih untuk melakukannya gitu. Kalau lama-kelamaan ya jujur sih enak banget, apalagi kalau lagi narik gas gitu ya enak. Jadi gigi gak ngopling tuh ya berasa makin kenceng gitu. Oke, langsung aja. Mungkin nanti gue bakal bikin ya misalnya ya kayak perbandingan lah antara ganti gigi ngoplingnya juga ngopling cepet ya, ganti giginya ngopling cepet dan ganti gigi tanpa kopling dimulai dari gigi 2. Oke, mungkin kita ganti gigi kopling dulu. Oh ya, sengaja ini gue nyari tracknya yang agak
ya mungkin yang sedikit kurang rame dan lurus, jadi biar bisa kelihatan lah. Jadi ya gue bisa maju motor di RPM tinggi. Oke. Oke, gigi 2. Oke, setelah di tes yang tadi ya berasa sih ya ada jeda sepersekian detik. Itu jeda antara naik, ya jeda antara naik gigi lah gitu. Nah oke, selanjutnya kita clutchless. Lagi-lagi dari gigi 2. Gigi 1. Oke, nunggu kosong dulu. Oke, untuk ya ngebuktiin kalau gue emang gue nggak megang kopling, nggak narik kopling, tangan gue taruh di sini. Oke, seperti yang tadi dilakukan, jeda antara gear satu dengan gear yang lain ya lumayan pendek banget. Dan itu berasa ya, kalau di RPM tinggi itu melakukan clutchless ini ya, kalau dilakukan dengan benar itu bakal smooth banget. Jadi benar-benar nggak ada hentakan ya. Jadi hentakannya ya datang dari badan gue sendiri ya, apa sih ya, ganti gigi gitu, ganti gigi cepet ya. Hentakannya itu di badan gua. Kalau di hentakan di motor bener-bener nggak berasa, bener-bener hampir nggak ada gitu. Waduh, bensin habis coy. Mari kita ke pom bensin. Oke, mungkin sedikit kesimpulan. Jadi dengan melakukan clutchless ini, jeda waktu antara gear satu dengan gear yang lain itu jauh berkurang. Dan teknik ini lebih banyak digunakan untuk kompetisi, ya balapan lah gitu. Jadi untuk transfer tenaga yang lebih baik, makanya lakukan clutchless. Hanya promosi jangan begini dong. Aduh, bikin macet. Udah tahu daerah macet, pakai jualan lagi di situ. Hei. Untuk clutchless ini di beberapa moge seperti R6 atau S1000 itu udah dibenamkan teknologi quick shifter. Jadi si quick shifter ini ya fungsinya sama kayak clutchless, cuma dia dikontrol oleh komputer sih ya, oleh ECU gitu. Jadi dimana kita ganti gigi, pada saat kita narik gigi itu si handle ini kayak ngirim sinyal ke ke ECU. Itu dia bakal mutus sementara gearnya, itu baru bisa naik gigi, dibalikin lagi gasnya. Jadi si quick shifter ini memungkinkan clutchless upshift tanpa nutup gas. Ya kurang lebih yang gue baca seperti itu. Mohon maaf lah kalau ada salah. Jadi ya gue cuma ngambil ya garis besarnya lah. Ini seperti itu sih. Oke, cukup sekian dulu ID vlog gue kali ini.
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen, di subscribe kalau perlu, di like juga ya. Dan apabila lu suka, silahkan di share juga. Oke? Thank you.